Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Sebelumnya mari kita mempersiapkan diri kita untuk boleh kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk hari yang baru yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami boleh bangun di pagi ini dan kami diberikan nafas kehidupan. Ucap syukur untuk istirahat malam yang Tuhan masih berikan kepada kami, sehingga kami mendapatkan kekuatan yang baru untuk melakukan aktivitas kami di hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas yang lain, biarlah kiranya Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu untuk kami diberkati dengan firman Tuhan pada pagi ini, agar kami dapat mengerti dan memahami, dan terlebih penting kami dimampukan melakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak berduka cita karena ketidakadilan, tetapi ia berduka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara mengenai kasih itu mudah untuk kita bicarakan, Bapak Ibu. Kalau hanya bicara lewat mulut saja, kita bisa bicara kasih berjam-jam. Tetapi untuk melakukan kasih itu menjadi sebuah aksi, 1 menit saja, itu sulit untuk kita lakukan. Rasul Paulus di dalam jemaat Korintus ini, dia sadar bahwa jemaat Korintus ini sedang punya banyak persoalan di tengah-tengah jemaat. Kalau kita lihat di pasal-pasal sebelumnya, Paulus banyak menasehati jemaat ini. Dan pada perenungan ini, Paulus berbicara tentang bagaimana jemaat ini bisa menunjukkan kasih sebagai sesuatu yang utama dibandingkan pikiran ataupun kemampuan lainnya yang dimiliki oleh jemaat ini. Jemaat Korintus
memiliki orang-orang yang berlatar belakang pendidikan yang baik dan tingkat kesejahteraan yang baik. Dan beberapa jemaat juga ada yang berlatar belakang pekerja atau masyarakat biasa, bahkan juga ada yang ekonominya jauh di bawah rata-rata. Dan menjadi persoalan adalah ketika di jemaat ini ada yang kelompok lebih nyaman dengan pelayanan Apolos. Mereka terkotak-kotak juga dengan kelompok yang lebih suka dengan pelayanan Paulus. Dan di jemaat ini juga ada kelompok yang terpengaruh dengan filsafat Yunani. Ada juga yang terpengaruh dengan tradisi Yahudi. Jadi sangat kompleks persoalan atau perbedaan yang ada di dalam jemaat Korintus. Dan Paulus menemui hal-hal tersebut. Dan sehingga dia menyadari bahwa di tengah-tengah perbedaan ini, maka persekutuan adalah hal yang utama bagi Paulus di dalam menjalankan pelayanannya di kota ini. Oleh karena itu, perenungan kita pada pagi ini, Paulus mau menekankan bahwa harus ada kasih yang menjadi dasar dari persekutuan. Maka Paulus menyadari kasihlah yang perlu didahulukan. Apapun kelebihan, apapun kekurangan, apapun perbedaan yang dimiliki oleh jemaat Korintus. Maka kasih yang harus diutamakan oleh jemaat dibandingkan pikiran dan kemampuan lainnya. Kasih harus lebih utama daripada ucapan atau nubuatan. Kasih itu harus hadir melalui aksi. Ayat 4 dan 6 katakan bahwa kasih itu ditunjukkan dari dalam diri sendiri. Ayat 5 juga katakan kasih itu ditunjukkan saat berhubungan dengan orang lain. Dan ayat yang ketujuh, kasih itu juga ditunjukkan melalui pengendalian diri kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus melihat, kita harus mengoreksi diri sendiri. Terkadang waktu kita habis untuk rutinitas, untuk ritual, untuk tradisi. Dan kita melupakan bahwa kasih yang diajarkan Tuhan kepada kita adalah menjadi sebuah aksi yang nyata yang kita lakukan. Apa yang dilakukan, apa yang dikorbankan oleh Yesus sehingga dia mati di atas kayu salib, itu adalah kasih yang terbesar yang diberikan kepada kita, orang-orang yang berdosa. Sehingga dari hal ini kita mau belajar bahwa kasihlah yang menjadi dasar dari persekutuan kita bersama. Kita harus akui bahwa jemaat kita berlatar belakang yang sangat beraneka ragam. Baik pendidikan, baik ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Sehingga disitulah kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda-beda juga. Cara melayani, cara berbicara, cara menyapa, cara mengambil keputusan. Sehingga terkadang dengan cara yang berbeda-beda itu, kita pernah masuk di dalam konflik. Nah, firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kita kembali kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh jemaat, oleh kita semua. Kalau kita bicara tentang pelayanan, maka kita harus ingat ada hal yang utama yang harus kita tekankan, yaitu persekutuan, yang di dalamnya
harus didasari oleh kasih. Dan kasih itu harus juga berwujud nyata dalam bentuk aksi. Tidak bisa kita hanya bicara dengan sampai di bibir saja, atau hanya kita simpan di dalam hati. Tetapi kasih itu harus berwujud nyata, yaitu aksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka kasih ini menjadi sesuatu yang penting untuk boleh kita lakukan. Tidak hanya di dalam pelayanan kita bersama, Bapak Ibu Saudara, tetapi juga di dalam kehidupan kita bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Khususnya pada kondisi-kondisi seperti ini. Pandemi COVID-19 ini betul-betul menuntut kita untuk kita membuktikan bahwa kasih yang kita kenal, kasih yang kita punya, kasih yang kita pahami lewat firman Tuhan yang sudah bertahun-tahun kita dengarkan, harus diwujud nyatakan di dalam sebuah aksi. Selamat beraktivitas untuk kita satu hari ini, Bapak Ibu Saudara, dan biarlah hari ini kita juga bisa mulai bahwa kasih yang kita miliki, kasih yang kita boleh teladani dari Kristus, kita wujudkan di dalam sebuah aksi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada pagi ini, di mana kami boleh belajar dari Rasul Paulus bersama dengan jemaat Korintus. Di tengah-tengah perbedaan yang mereka boleh miliki, ada banyak kelebihan, ada banyak kekurangan, ada banyak sekali perbedaan yang ada di dalam jemaat Korintus bersama dengan Paulus. Dan itu menjadi sebuah persoalan tersendiri. Tetapi melalui firman Tuhan ini kami juga mau belajar bahwa persekutuan yang ada, biarlah itu menjadi sebuah kekuatan di tengah-tengah perbedaan ataupun persoalan yang ada. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap jemaat, sehingga melalui kasih yang Tuhan boleh ajarkan kepada kami semua, kami dapat terapkan, kami dapat lakukan, dan itu menjadi sebuah aksi yang penting di dalam keimanan kami kepada Tuhan. Apa yang Tuhan boleh ajarkan dan buktikan, dan kami boleh saksikan atas kematian Kristus di atas kayu salib, betul-betul mengajarkan kepada kami bahwa kasih adalah aksi, bukan hanya sekedar kami bicarakan atau kami simpan di dalam hati, tetapi harus kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mau melakukan aktivitas-aktivitas kami satu hari ini. Biarlah kami terus boleh mengingat firman Tuhan yang kami renungkan pada pagi ini, sehingga itu memampukan dan menguatkan kami melakukan segala aktivitas kami. Dan biarlah Tuhan memberkati kami dengan kesehatan, dengan hikmat dan kebijaksanaan. Ada banyak berkat-berkat yang Tuhan boleh cukupkan melalui makanan dan minuman, dan juga rezeki-rezeki lain yang Tuhan boleh tambahkan. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya baik adanya untuk kami semua. Berkati juga jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit ya Bapa. Mereka yang terbaring sakit, mereka yang lemah fisik, biarlah kiranya Tuhan berkati mereka, sehingga mereka dapat kembali sehat, kembali pulih untuk boleh beraktivitas, bahkan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatunya, dan biarlah kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk boleh kami melalui setiap persoalan, pergumulan yang kami hadapi. Dan kami yakin percaya sumber kekuatan itu hanya berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang seringkali kami menyakiti hati Tuhan dengan sikap, tingkah laku, kata dan perbuatan. Dan juga bagi orang-orang yang
di sekitar kami yang kami juga sakiti. Ampuni kami ya Bapa. Biar kami boleh terus belajar untuk menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang memberikan ketenangan, memberikan kebaikan, menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Inilah doa ungkapan syukur kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.